hari ini adalah hari yang cukup berbahagia buat kita semua bisa berkumpul di tempat ini dan patut kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan baginda Rasulullah SAW untuk bisa kita hadir di sini untuk berbagi diskusi bersama. Dan pagi ini kita siaran spesial di Kompas TV dengan program Forum Kompas Bicara, dan ini adalah forum di mana teman-teman yang hadir, baik itu akademisi, mahasiswa yang hadir, itu bisa berdiskusi. Dalam tema pagi ini adalah membahas tuntas bantuan dan pendidikan Kalimantan Timur. Dan kali ini kita akan hadirkan narasumber kita yang cukup spesial, karena hampir semua mahasiswa pengen tahu siapakah yang mengatur agenda bantuan dan pendidikan di Kalimantan Timur yang biasanya disebut beasiswa. Dan pagi ini terima kasih Ibu, beliau adalah salah satu wanita yang cukup populer di Kalimantan Timur karena beberapa aktivitas beliau. Beliau juga seorang aktivis loh. Dulu zaman beliau masih kuliah, ya, salah satu aktivis muda yang cukup tangguh, yang suka demonstrasi juga loh, jangan salah. Dan saya tahu itu karena beliau senior saya di satu alma mater dari Universitas Pulau Warman. Dan beliau juga aktif di beberapa lembaga selama, salah satunya lembaga MPI tingkat nasional dan hingga internasional. Beliau juga di balik layar itu, dan saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Kalimantan Timur. Kita sambut Ibu Dr. Dasmia SP LAP. Selamat pagi Ibu Dasmia. Silakan Ibu. Ya, selamat pagi kembali Mas Desi. Dapat. Ya, sebelum kita mulai saya ingin memberikan gambaran sejenak bahwa jangan dikira target itu baru-baru saja menerbitkan beasiswa. Sebenarnya tidak. Pada tahun 1954, tepatnya di bulan 1953, tepatnya di bulan Februari, itu diterbitkannya beasiswa Kutai namanya. Itu di masa keresidenan. Bahwa di masa keresidenan itu salah satu yang paling populer adalah beasiswa yang dirasakan oleh masyarakat Kalimantan Timur. Dan salah satu mahasiswa yang berhasil dalam menerima beasiswa tersebut itu adalah HM Ardan. Ada yang tahu mahasiswa siapa itu HM Ardan? Angkat tangan. Ada yang tahu? 50.000 lah kalau ada yang tahu. HM Ardan itu adalah Gubernur Kalimantan Timur periode 1999. Dan beliaulah juga salah satu yang mengusung bagaimana mempelopori sejumlah beasiswa yang ada di Kalimantan Timur, termasuk beasiswa yang kemudian itu berkembang ke beberapa perusahaan. Ya, dulu ada yang namanya beasiswa Total Indonesia. Dulu ada beasiswa dari Batam. Dulu ada beasiswa PKP. Dan dulu ada beasiswa banyak beasiswa yang digali diserap oleh teman-teman perusahaan. Mungkin ini juga kebetulan hadir juga di sini di tengah kita ada Pak Buhari, Prof. Buhari, salah satu pengelola juga di bidang beasiswa dan innovator. Begitu Pak Prof. Dan beliau juga salah satu akademisi dan guru besar di Universitas Pulau Warman. Kita tepuk tangan dulu Pak.
Pak Prabowo tadi mungkin ini juga salah satu dan mungkin ini juga salah satu pemicu nanti ke depan kalau bisa tidak hanya provinsi Kalimantan, pemerintah provinsi Kalimantan Timur yang boleh memberikan beasiswa, tapi juga perusahaan-perusahaan yang ada. Dan itu juga saya dapat waktu di Jepang bahwa beasiswa Jepang darat itu pernah ada di Singapura, salah satu penerimaannya. Latar belakangnya juga sampai sekarang Kawang Paru menerbitkan Kapten Cemerlang, kemudian ada generasinya Islamun, BKT, beasiswa ya, Kapten Tuntas, dan ini yang saat ini hadir kenal Gaspol Pendidikan, Gaspol yang akhirnya direvisi oleh Kementerian Dalam Negeri untuk membatasi persyaratannya dan pembatasan nilai. Nah, nanti kita akan tanyakan itu semua. Nah, itulah garis besarnya ada mahasiswa dan teman-teman akademisi supaya ini juga jadi bahan untuk teman-teman untuk berdiskusi. Dan untuk itu tidak berlama-lama kita silakan Ibu Dasia supaya bisa memberikan penjelasan. Terima kasih. Terima kasih Mas Jasmin. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya. Saya coba salam gaspol dulu, boleh nggak? Kalau saya bilang salam gaspol, jawabnya jospol, yes. Oke? Ya. Salam gaspol, jospol, yes. Ya. Adik-adik sekalian, saya bahagia sekali berada di sini karena saya merasa jadi muda kembali. Ya, karena di sini banyak sama saya dengan Mas Jasmin satu alma mater. Saya S1 di Unmul FKIP jurusan PPKN, ya lulusan tahun 1993 Maret saya wisuda. Kemudian S2 Brawijaya dan S3 kembali di Unmul, dan kabar saya juga alumni Unmul. Ya, Bu Pipin, ini kabak pelayanan dasar yang melayani langsung secara teknis Gaspol Pendidikan. Kemudian pembina TP2G juga Pak Jul, dosen FKIP. Kemudian ada ya dari tim TP2G juga. Jangan salah, Pak Bu itu adalah ketua tim TP2G, tim pendidikan gratis full di Kalimantan Timur. Ada tadi Pak Mustaid ya dari MIPA Unmul. Jadi mohon maaf yang bukan Unmul bukan berarti kita itu semua Unmul, cuma memang Universitas Mula Warman adalah universitas negeri yang ada di Kalimantan Timur, dan pada waktu saya kuliah itu belum ada universitas lain selain Universitas Mula Warman. Jadi memang yang lain juga berbangga, tapi memang Unmul karena saya alumni, maka Unmul adalah universitas kebanggaan kami. Ya, tepuk tangan dong dulu semua fakultas berarti. Hadirin sekalian, hari ini kita berjumpa langsung. Selama ini saya digelarin artis TikTok. Ya, karena pada waktu kemarin saya uji kompetensi, jadi ada untungnya juga jadi artis itu Mas Yasmin. Begitu saya masuk, pengujinya dari Unmul beberapa langsung, oh ini bukan kamu Dasmia yang terkenal di TikTok loh. Saya terkenal ternyata di TikTok ya. Ya, Prof, saya ya jadi bulan-bulanan juga dibilangin Gaspol Pendidikan itu hoax dan lain sebagainya, karena memang secara logika tidak mungkin rasanya memberikan bantuan biaya pendidikan itu secara menyeluruh kepada seluruh mahasiswa. Kita bangga dengan program Kapten Cemerlang, kemudian beasiswa Kapten Tuntas, tapi memang tidak semua merata dapat. Kalau ini semua yang berkuliah di Kalimantan Timur sebenarnya wajib dapat. Saya sangat berjuang, Mas Jasmin, bolak-balik Ibu Pipin ke Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan Tinggi, karena ada harus yang ada diketahui bahwa kewenangan pendidikan itu memang di dikotomi. Jadi kalau SD, SMP itu kewenangan pemerintah siapa? Ada yang tahu? Kalau SD SMP itu kewenangan pemerintah siapa? Kabupaten kota. Jadi yang bertanggung jawab penuh
Yang memberikan gratis itu adalah pemerintah kabupaten kota, bukan provinsi. Nah, kenapa ada di Kesra? Karena yang menjadi kewajiban dan kewenangan pemerintah provinsi itu adalah SMA dan SMK. Sementara kalau perguruan tinggi jadi kewenangan siapa? Pemerintah pusat. Sayangnya, yang baru ditangani secara penuh oleh pemerintah pusat itu baru daerah Papua. Kalau Papua sekolah kuliah gratis semua. Harusnya itu memang yang menjadi tanggung jawab penuh dari pemerintah pusat. Oleh sebab itulah kita tidak diperkenankan memberikan sebenarnya perguruan tinggi itu gratis. Gak boleh karena bukan kewenangan. Ini yang tidak dipahami. Sebenarnya kami itu mengambil alih kewenangan itu merupakan inovasi, tapi juga ada batasan-batasan karena memang bukan kewajiban. Oleh sebab itu, kenapa Gaspol ada di Biro Kesra bukan di distrik, di Dinas Pendidikan? Karena memang bukan semua yang bukan kewenangan pemerintah provinsi itu adanya di Biro Kesra. Seperti contoh memberikan hibah kepada perguruan tinggi, kepada SD, TK, dan lain sebagainya semua di Biro Kesra. Maka oleh sebab itu keluarlah Pergub Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2025, bukan pendidikan gratis namanya, tapi bantuan biaya pendidikan perguruan tinggi. Bantuan biaya perguruan tinggi. Jadi hanya boleh membantu, bukan mengcover secara keseluruhan. Karena bukan kewenangan kita, bukan kewenangan pemerintah provinsi. Jadi ini sebenarnya kebaikan hati dari pemerintah provinsi memberikan bantuan kepada seluruh PTN dan PTS. Namun namanya bantuan harus ada syarat. Nggak boleh bantuan itu nggak ada syarat. Saya ingat saya berdialog dengan Dirjen, kemudian dengan Biro Hukum Kemendagri. Namanya bantuan, Bu. Saya kasih Ibu, ini uang. Saya minta apa syaratnya? Oh, syaratnya Ibu harus menjawab pertanyaan saya. Semua yang namanya bantuan harus ada syarat. Syaratnya apa? Kami hanya minta syaratnya adalah KTP ber-KTP Kalimantan Timur minimal 3 tahun. Itu syarat. Supaya apa? Supaya daerah mengeluarkan biaya besar sampai nanti 1,4 T itu berdampak terhadap pemerintah provinsi Kalimantan Timur. Berarti harus yang diberikan peluang utama adalah penduduk asli Kalimantan Timur. Dan mau juga dong kita kalau kita berkesempatan orang luar yang menikmati, sepakat ya, harus yang menikmati adalah anak-anak Kaltim dulu. Tapi sayangnya ada satu perguruan tinggi, perguruan swasta di satu daerah, itu kita berikan kuota 300. Ternyata hanya bisa dipenuhi 70 orang karena 230 itu bukan orang Kalimantan Timur. Bayangkan adik-adik, banyaknya penduduk luar kuliah di satu daerah karena memang daerah pertambangan. Dia tinggal ikut paman, ada dari Sulawesi, dari Timur, dari mana-mana, hanya untuk kuliah di Kalimantan Timur. Rugi sekali rasanya kalau adik-adik orang Kalimantan Timur tidak memanfaatkan ini. Karena syaratnya harus KTP. Terus kita juga memberikan bantuan harus berdampak dong terhadap perkembangan sumber daya manusia. Harus berdampak dong dengan angka lamanya harapan nama sekolah di Kalimantan Timur, dengan angka partisipasi SMA SMK. Itulah sebabnya ada umur. Karena pemerintah mengeluarkan uang harus ada dampaknya. Dampaknya apa? Ditanya. Dampaknya karena umur maksimal S1 25 tahun, itu dampaknya angka harapan sekolah meningkat di Kalimantan Timur. Angka partisipasi mahasiswa kuliah meningkat. Karena yang dihitung angka partisipasi kuliah itu adalah angka umur 18 sampai 25 tahun. Itu makanya harus berdampak. Nanti kalau ditanya bisa menjelaskan ya Dede ya. Kenapa supaya lulusan-lulusan SMA meningkat angka partisipasi kuliah SMA dan SMK mau berkuliah. Itu tujuannya. Tidak sekedar kita memberikan bantuan tapi tidak ada berdampak.
Terus kenapa S2 dibatasi umur? Karena umur 35 tahun itu memang usia produktif. Ada yang datang ke saya ingin dapatkan beasiswa S2. Berapa umurnya? 59 tahun. Kira-kira berdampak nggak, Dede? Saya memberikan kesempatan kepada yang masih produktif. Bukan kami berarti melarang, tidak. Tapi Anda boleh kuliah, tapi usia Anda belum sudah melewati batas, silakan. Tapi tidak mendapatkan bantuan pendidikan gaspol. Ini. Nah, kemudian ada yang harus ada dipahami juga bahwa kenapa kok baru ini ramai di media, pemerintah provinsi bohong tentang adanya gaspol, karena memang anggaran ini masuknya di bulan Februari. Ada harus pahami bahwa perubahan pergantian RKPD, RKPJMD, Ranwal, Ramil itu semua ada aturannya di Bapeda. Nah, sementara pelantikan gubernur tanggal 20 Februari. Sudah ada APBD sebelumnya. APBD sebelumnya di zaman PJ gubernur. Oleh sebab itu kita melakukan perubahan anggaran ini karena cukup besar ditaruh di anggaran perubahan, anggaran pendapatan belanja daerah APDP perubahan. Makanya baru dicairkan di bulan November. Semua daerah sama. Baru keluar Kemendagri. Jadi kita kalau mengeluarkan perubahan nggak bisa langsung mau sendiri, itu nggak bisa. Menunggu keputusan Kemendagri, dan keluarnya Kemendagri itu baru di 5 November. Coba 5 November keluar, kami langsung kami cairkan sejumlah 44 M sekian untuk 9.000 lebih mahasiswa PTN. Timbul pertanyaan, kenapa PTS belum? Perguruan tinggi swasta kenapa belum? Hari Selasa kami mencairkan PTN, hari Kamis kami sudah siap untuk mencairkan perguruan tinggi swasta. Tapi apa? Begitu kami mau, saya teriak-teriak dengan staf saya, cairkan segera hari Rabu atau Kamis. Ternyata ditolak. Kenapa ditolak? Ternyata 10 perguruan tinggi swasta, banknya tidak aktif. Coba, kita sudah mati-matian kerja siang malam, Mas Eki. Ayo Eki, selesaikan. Siang malam menyelesaikan supaya jadi SPM. Begitu SPM selesai, mau ditransfer, Ibu ada 10 perguruan tinggi tidak aktif, padahal sudah teriak-teriak saya, namanya rekening harus aktif, kami tiba-tiba bisa mentransfer. Yang salah siapa coba? Saya tanya Dede. Yang salah perguruan tingginya, tapi tetap kami disalahkan, lambat. Padahal sudah itu sesuai dengan schedule yang telah kita buat. Jadi Anda harus tahu, kami ada 4-5 kali memanggil seluruh perguruan tinggi negeri maupun swasta rapat bersama. Kami berikan pemahaman bahwa anggaran ini adanya di bulan November awal. Kalau kalian mahasiswa diam-diam, karena dia sudah ditanggung, perguruan tinggi tidak sabar. Berjuangnya kami ada di sekalian, kalian harus diverifikasi, validasi, itu pun masih masalah lagi. Karena ternyata tidak semua mahasiswa mendaftar. Padahal syarat utamanya mendaftar di link Gaspol, Kaltim. Tidak semua mendaftar, apa yang kami lakukan? Kami berkorban meminta kepada perguruan tinggi untuk membuat surat pertanggungjawaban mutlak. Semua yang belum mendaftar, kami minta datanya semua, kami transfer segera, kami verifikasi datanya, tapi tolong semua perguruan tinggi, swasta maupun negeri untuk menyuruh, meminta kepada mahasiswanya mengisi link tersebut. Supaya apa? Supaya Dede semua terdaftar di dalam database. Supaya kami pada saat diperiksa BPK, ini loh datanya penerima. Nah, kali ini kesempatan saya sama Dede sekalian, tolong diberikan kesadaran. Saya angkat tangan dulu yang sudah mengisi link Gaspol, angkat tangan. Yang sudah mengisi. Wah, di sini hebat dong. Tepuk tangan dulu buat kalian. Kalian berarti adalah mahasiswa yang sangat peduli. Ini ciri-ciri orang sukses gini Mas Yasin. Ya, kalau ciri-ciri orang sukses itu adalah dia gercep. Ini mau dikasih aja lambat, apalagi mencari, gitu ya. Zaman kami kuliah dulu, kerja sambil kuliah. Mencari. Saya pun sebenarnya adalah produk beasiswa Super Smart.
Ya, ingat Super Semar Pak, Bang. Ya, saya Super Semar itu dapat dari semester 1 sampai semester 8, sampai saya selesai, karena saya cuma 8 semester kuliah, nggak sampai lebih. Ya, jadi beasiswa dulu 60.000, sementara 1 bulan 60.000, sementara bayar SPP 1 semester 60.000. Bayangin saya dapat biaya berapa lebihnya. Makanya saya menikmati beasiswa, makanya kalau adik-adik cepat kuliah, gunakan, manfaatkan. Karena ingat, hanya satu yang bisa memutus mata rantai kemiskinan, pendidikan. Karena mungkin kayak Prof Zulkarnain, karena saya anak tentara, jadi kalau saya 9 saudara, gajinya tentara itu kecil, Prof. Jadi kalau makan telur, dikasih tepung, dibagi-bagi, terus kata almarhum bapak, saya, kalau kamu mau makan telur banyak, sekolah. Benar ternyata, sekarang saya mau beli seterak telur juga bisa. Ternyata betul orang tua itu, hanya satu yang bisa memutuskan mata rantai kemiskinan, yaitu pendidikan. Dan adik-adik sekalian, bahwa pendidikan itu harus diperjuangkan. Harus diperjuangkan. Saya bilang sama Bu Pipin, kalau saya ada S4, saya mau kuliah S4 lagi. Kalau bisa kuliah terus, kenapa? Karena kuliah itu adalah dampaknya otak kita di-upgrade terus, mau belajar terus, proses pembelajaran terus. Apalagi muda-muda ini manfaatkan cepat selesai kuliah biar bisa mengambil lagi kesempatan S2, kuliah S2. Jangan pernah berhenti untuk kuliah karena syaratnya sangat mudah, hanya KTP, hanya umur 25 tahun, selebihnya tidak. Sampai ditanya kalau IP-nya di bawah 2 gimana? Ya keterlaluan juga lah, masa sudah dikasih beasiswa, kemudian UKT-nya juga ditanggung. Dan ada satu pesan kami bagi perguruan tinggi adik sekalian, kami minta dengan hormat kepada perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, jangan menaikkan UKT. Berkali-kali kami minta. Jangan menaikkan UKT. Walaupun kami temukan ada beberapa perguruan tinggi menaikkan UKT. Karena jelas beberapa laporan anaknya sama, orang tuanya tetap, jurusannya sama, masuk di perguruan tinggi, pada waktu tahun 2024 bayarnya cuma 4 juta. Begitu sekarang bayarnya 5,5 juta 500, harus juga tetap membayar 500.000. Jadi yang salah sebenarnya bukan di kami, perguruan tinggi yang menaikkan UKT sehingga harus lagi mengeluarkan uang, kasihan mahasiswa. UINSI itu full, tidak ada yang bayar. UINSI ya, full tidak ada yang bayar kan? Saya salut. Tidak ada dinaikkan 1 sen pun. Maunya kita seperti itu. Coba berikan kesempatan kepada semua masyarakat untuk tidak membayar. Biarkan masyarakat menikmati bagaimana rasanya gaspol pendidikan. Kita sudah berulang-ulang itu Mas Jasmine, jangan dinaikkan UKT-nya. Berikan kesempatan pada adik-adik kita untuk menikmati, mengecam pendidikan itu dengan betul-betul menikmati gratis UKT-nya. Bahkan kami minta kepada perguruan tinggi swasta, kalau bisa, karena memang swasta memiliki hak untuk memungut uang bangunannya kalau bisa coba dikurangi, supaya orang-orang kuliah. Kalau perlu, gak usah pakai uang bangunan, supaya banyak mahasiswanya, karena memang ada perguruan tinggi swasta yang mengeluh, mahasiswa kami diberi kuota 220, tapi yang mendaftar 60. Gampang, coba gratiskan uang bangunan, pasti berbondong-bondong yang kuliah. Berikanlah kesempatan pada adik-adik saya kalau bisa mengimbau kepada semua masyarakat, ini waktunya untuk kuliah. Karena begitu susahnya jalan kami untuk kuliah, mungkin zamannya Mas Jasmine, orang tua, bagaimana cerita teman-teman, harus makan pun susah. Nah ini kesempatan diberikan gratis UKT, manfaatkan. Suruh tetangga, adik-adik semua, adik-adik tingkat SMA dan sebagainya kuliah. Karena orang-orang luar sudah mengincar nih, yang sudah tinggal 1 tahun, 2 tahun lagi saya bisa gaspol. Ada yang sudah bilang, saya sudah pindah. Begitu tahu bahwa itu syaratnya KTP, langsung mereka pindahkan, sekarang sudah hampir 1 tahun. Katanya begitu selesai S1, mau S2-nya sudah gratis, dan dia sempat masih. Coba berpikir kritis seperti itu, adik-adik.
kita manfaatkan peluang ini karena memang ini adalah bentuk sosialisasi kami juga. Kami berharap dari mulut ke mulut menyampaikan bahwa gaspol pendidikan itu berlaku untuk semua PTN dan PTS yang ada di Kalimantan Timur. Beda dengan yang di luar Kalimantan Timur, tapi kesempatan pertama ini hampir semua yang kuliah di luar daerah yang mendaftar di gaspol pendidikan kita beri. Hampir semua ya, Prof ya. Tapi kalau yang tidak mendaftar baru tadi malam misalnya, Bunda sih anak saya nggak dapat. Padahal ini kan gaspol pendidikan, ya. Sudah saya minta bukti daftarnya, enggak, dia belum daftar. Aduh Pak, Bapak sudah ngomel panjang lebar. Ternyata belum daftar. Loh harusnya nggak perlu daftar, dikasih, memangnya kami ini Tuhan. Tahu anak si A kuliah di sini tanpa mendaftar. Kami manusia biasa Pak, harus mendaftar. Kalau Bapak tidak mendaftar dari sekian ribu yang kuliah di luar Jawa, apa kami disuruh mencari? Pekerjaan ini saja sudah sangat luar biasa menyita waktu kita dan kami ikhlas untuk semua mahasiswa. Jadi syaratnya utamanya adalah harus mendaftar di link Kaltim Gaspol. Sampaikan, makanya kalau ada yang tidak tahu rugi sekali. Karena manfaatkan situasi ini, mudah-mudahan ini jadi ajang kita untuk bersilaturahmi, menjadi satu kesatuan, dan saya salah satu sebenarnya Mas Jasmin pejuang kuliah yang kalau adik-adik, saya dulu pernah mendengar kalau jadi pejabat itu harus punya relasi, harus punya keluarga. Saya nggak punya relasi dan tidak punya keluarga. Artinya memang kita harus berjuang, kalau Allah merestui tidak ada yang sulit baginya. Karena ngomong-ngomong saya ini guru. Ya, jadi kalau sudah ngomong Mas Jasmin harus kawin-kawin. Ya, saya guru karena FKIP, saya alumni FKIP, pasti guru. Dan saya guru, memang saya dari guru. Kepala sekolah. Mungkin pernah mendengar saya kepala sekolah SMP Negeri 7, SMP Negeri 5. Ya, ternyata mungkin ada perubahan. Sudah beberapa di kantor gubernur, iya ternyata ibu ini dulu kepala sekolah saya. Oh iya, ya jadi saya kepala sekolah. Dan saya juga ingin menyampaikan bahwa guru itu bukan karir mati, Pak Bu ya. Guru bisa jadi birokrasi, bisa jadi pejabat eselon 2. Jadi jangan takut kalau lulusan FKIP. Ya, ada di sini dari FKIP. Nggak ada yang jadi guru nih. Nggak ada dari FKIP. Nggak ada penerus saya, Pak. Iya. Jadi saya dari FKIP, dan itu murni, karena saya dari SPG negeri pasti jadi guru. Jadi cukup jelas adik-adik, saya sebenarnya nanti ingin lebih banyak diskusi, apa yang mungkin masih menjadi ganjalan di hati, bisa disampaikan. Tadi Mas Jasmin khawatir, nggak apa-apa, saya siap untuk menjawab, karena memang saya ingin ada untuk adik-adik sekalian. Karena saya ingin keberadaan saya itu adalah memudahkan semua urusan orang, bukan sebaliknya, menyulitkan. Semoga niat itu masih tetap. Mulai saya jadi guru, berniat kalau saya ada di suatu tempat, saya inginnya memudahkan semua urusan orang. Supaya orang bisa semua sukses, semua bisa jadi kebanggaan, dan tentu saja bisa tercapai cita-cita. Cukup jelas Mas Jasmin? Kalau yang tidak jelas ini boleh ditanyakan, boleh kita diskusi, boleh kita bedah bersama, karena judulnya hari ini bicara habis tentang gaspol pendidikan, karena memang sumbernya dari kami. Jadi kalau mau mencari tentang gaspol pendidikan, datanglah ke Biro Kesra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ditantang adik-adik. Ayo. Ya. Kita gas. Gas. Kita mulai. Siapa yang mau bertanya, mau menekannya, silakan. Ayo. Kita satu dulu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan dari Universitas Islam Negeri Sultan Muhammad Idris Samarinda dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Mengenai itu saya bertanya kabar efisiensi anggaran di 2025 ini, bagaimana sih pengaruhnya terhadap program gratis sekolah ini? Karena dari teman-teman semua, dari kabar-kabar kayak
apakah ini bisa berjalan panjang, itu bagaimana provinsi memastikan bahwa Garnispor ini bisa melanjut terus. Karena kalau ada risiko yang bisa suatu saat mandat, maka juga harus mempersiapkan dana sendiri dulu gitu untuk jaga-jaga sebetulnya. Terima kasih. Siapa namanya tadi? Mutasar Zidan. Mutazan Zidan. Zidan. Panggilannya Zidan. Zidan. Oke. Striker. Baik, terima kasih, Bung Zidan. Tapi sebenarnya saya aja bisa jawab itu. Kurang rendah. Silakan Bu. Oh, langsung ya? Langsung. Baik. Baik, Jidan ya. Jangan khawatir, kemarin waktu penyerahan simbolis UKT hadir nggak? Nggak ya? Yang hadir siapa? Ada yang hadir? Ada kan yang hadir? Pada waktu konferensi pers Pak Gubernur, lihat apa kata Pak Gubernur? Walaupun PKD kita dipotong sampai 7 triliun, yang jadi korban adalah SKPD. SKPD semua anggarannya dikurangi, kecuali gaspol pendidikan. Tepuk tangan dong, kalian loh diutamakan. Ya. Iya. Jadi anggaran kami itu dikurangi sampai 60%. Bahkan ada yang sampai 70%. Karena demi masyarakat Kalimantan Timur, SDM-nya meningkat. Nah, karena kami yang berkorban untuk adik-adik semua, seluruh SKPD berkorban dan kami ikhlas, manfaatkan ini sebaik mungkin. Jangan sampai kami sudah berkorban anggaran siap dipotong berapapun untuk demi kemajuan SDM di Kalimantan Timur, adik-adik malas-malasan kuliah, kan sayang. Makanya tetangga adik yang mungkin putus kuliah tapi umurnya masih memenuhi syarat, ajak untuk berkuliah. Ajak manfaatkan betul-betul kebijakan gubernur yang luar biasa, karena beliau memang menginginkan bahwa semua masyarakat Kalimantan Timur bisa mengecam kuliah. Minimal anak-anak Kalimantan Timur itu lulus S1. Tepuk tangan untuk Pak Gubernur dan Wakil Gubernur. Harusnya kalian berterima kasih bahwa program ini betul-betul ditujukan untuk masyarakat Kalimantan Timur dan manfaatkan sebaik mungkin. Kalau bisa cepat-cepat kuliah, Mas. Jangan jadi. Kemarin lulusnya berapa tahun, Mas Yasmin? Ibu berapa semester? Saya 8 semester maksimal. Saya 7. Oh, 7. 7 Berarti, tahun. jadi manfaatkan sebaik mungkin. Karena apa? Karena kalau lulus 4 tahun kan masih ada kesempatan nih. Betul. Untuk bisa segera S2. Karena S2 itu maksimal 35 tahun. Berarti kalian bisa S2. Yang sudah lulus S2 segera S3. Karena memang manfaatkan ini sebaik mungkin. Belum tentu kebijakan itu sama di tahun-tahun berikutnya. Betul. Ya, jadi kalau ingin tetap sama ya gaspol. Ya, itu ya Mas Yasmin ya. Ya, baik. Ya itu, saya sepakat satu tadi. Cepat lulus. Ya. Bukan karena dibatasi untuk bisa beraktivitas atau menjadi aktivis. Bukan. Tapi persaingan makin ketat. IKN itu datang hampir diperkirakan 3 juta orang. Bayangkan kalau kita tidak cepat-cepat lulus, ini kesempatan yang paling emas buat kita berkarya aktif untuk berkarya di Kalimantan Timur. Terima kasih, saya sepakat satu itu. Yang lain? Oke, satu. Cewek nih. Oh. Saya terlanjur nunjuk, Bu. Selamat pagi Bu, selamat Pagi. 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 bertanya. Sebelumnya Enggak, saya izinkan. Ayo, silakan. perkenalkan nama saya Bayu Gita Karmelinia, berasal dari Universitas Nahdlatul Ulama. Kebetulan saya mahasiswa semester 1. Untuk prodinya saya di akuntansi. Izin bertanya Ibu, karena saya masih agak sedikit sanksi dengan jawabannya. Nah ini saya mungkin agak kritis bertanya. Untuk seperti berita yang sudah kita dengar di akhir-akhir ini ya, khususnya di Kalimantan Timur. Karena tadi masnya tanya soal efisiensi, dan kita tahu sendiri efisiensi itu kan di seluruh Indonesia ya efisiensinya. Nah kalau untuk seperti berita yang sudah kita dengar di akhir-akhir ini beberapa waktu ini, terkait pemangkasan DBH atau dana bagi hasil di Kalimantan Timur yang akhirnya tidak sesuai dengan forecast atau ekspektasi. Nah itu apakah hal tersebut akan berpengaruh dengan pendistribusian dana gaspol ini?
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jeffrey Ida, saya dari Universitas Malaka, Fakultas Ilmu Budaya dari Universitas Indonesia. Ini bukan pertanyaan sih, ini mungkin lebih mengeluarkan unek-unek dari teman-teman NIB sendiri. Oke. Dari ada banyak kemarin ada dikirimkan dari akademi daftar-daftar nama yang belum mengisi data, yang ibaratnya belum keterima nih di Gaspol, tapi yang dikeluhkan dari teman-teman itu mereka itu sudah mengisi semua data-data yang ada di link tersebut dari apa namanya dari semua surat lah, tapi sampai 4 kali ditolak, entah karena apa, padahal ada juga alasannya karena materai. Itu kan ada 5 surat yang harus diisi, semuanya memakai harus bermaterai, ya. materai yang berbeda-beda. Mereka sudah membeli, sudah mengeluarkan uang, tapi tetap tertolak karena materai tersebut. Padahal satu surat satu materai, tapi sampai tertolak 4 kali. Mungkin bisa dijelaskan Bu apa kendala dari itu? Baik, terima kasih. Baik. Tadi sebenarnya pertanyaannya hampir sama dengan Jiat. Sudah saya sampaikan tadi bahwa meskipun tadi kita dipotong TKD sampai dana DBH kita itu dipotong sampai 7 triliun, 6,9 triliun tepatnya, tidak berpengaruh terhadap program Gaspol. Jadi memang sampai saat ini di APBD 2026, karena saya pengampu kegiatan, tidak ada dikurangi sekalipun, yang dikurangi kegiatan kami. Jadi dari 3,8 M jadi 600 juta. Ya, contoh kegiatan maratua dari 900 jadi 300 juta. Jadi memang yang dikurangi yang lain. Jadi jangan khawatir, itulah hebatnya saya bilang Bapak Gubernur Kalimantan Timur betul-betul mengutamakan program prioritas, yaitu Gaspol, dan kalau Gaspol masih bisa ditelaah kembali, karena Gaspol itu lebih ke individu seperti insentif dan lain sebagainya, seperti perkembangan fasilitas dan lain sebagainya. Tapi kalau Gaspol 1 sampai 7 itu menjadi prioritas. Saya lupa tadi Gaspol itu ada 7 Mas. Jadi Gaspol pendidikan gratis SMA SMK S1 sampai S3, kemudian Gaspol kesehatan, kemudian Gaspol bebas stunting, kemudian Gaspol biaya administrasi rumah, Gaspol seragam sekolah, kemudian Gaspol WiFi gratis, dan yang terakhir itu adalah Gaspol Marbot, hadiah kepada marbot dan penjaga rumah ibadah untuk melaksanakan umroh gratis. Jadi ada 7 Gaspol, dan itu menjadi program prioritas. Kalau prioritas, berarti yang lain-lain disingkirkan, namanya prioritas. Jadi mau tidak ada uang lagi, yang lain tetap yang prioritas yang diutamakan. Tetap yang prioritas diutamakan. Nah ini kemudian yang kedua, sama dulu pertanyaan saya juga begitu. Sampai Eki saya marahin, Eki, ini sampai berapa kali tertolak, kenapa? Ternyata ada tidak teliti. Salah nik 1 saja tertolak, karena itu sistem. Dan saya menemukan kesimpulan, ada di mahasiswa saat ini tidak seteliti zaman dulu. Ternyata dilihat kan ini, ternyata setelah dibaikin salah. Nolnya di belakang, ada yang salah, ada yang di tengah. Itu yang saya temukan yang banyak salah. Kemudian yang kedua, yang diminta itu adalah dari perguruan tinggi tentang biaya UKT. Tidak diisi. Tadinya saya juga, ini apa sih yang bikin sulit? Ternyata, nggak jadi saya marah. Iya, kan diminta tuh biaya UKT berapa dari perguruan tinggi, tapi diisi sendiri. Nggak ada yang dari perguruan tinggi, padahal ada surat yang dari perguruan tinggi kan? Nah itu yang diminta. Yang kedua, yang ketiga materai. Jadi karena itu sistem, mau dibohongin kayak gimana, dia tahu kalau itu materainya palsu. Jadi itu 5 pernyataan, materainya cuma 1, diulang-ulang. Tahu, dan itu banyak sekali. Banyak ya Bu Pipin ya? Banyak, dan itu saya sampaikan dengan Pak Wagub, karena beliau juga marah. Budesnya, ini ada anak saya, konsultan saya, sudah materai semua sudah diisi. Sebentar Pak saya cekkan. Pak maaf Pak, bilangin orang tuanya, materainya cuma 1, padahal harusnya 5. Waduh malu saya ini, kata Bapak. Saya sampaikan ke dia, jadi materai. Gitu ya. Jadi memang kayaknya sepele, sama yang terakhir, itu kan harus diupload.
Di-upload terus ada setuju, agree gitu. Itu enggak. Sudah biasa di-upload, sudah selesai, enggak lagi dilihat-lihat. Karena terburu-buru. Terburu-buru harusnya lihat lagi, benarkah sudah terkirim? Seperti kita ngirim email, oh sudah terkirim, enggak. Mentang-mentang sudah dikirim, padahal ada harus di oke gitu ya, pemimpin ya. Sehingga tidak terkirim. Makanya saya minta kepada Dede tolong diteliti. Dan Mas Eki itu siap ditelepon pagi, sore, siang, malam. Nah itu sudah, itu korban kalau kalian salah men-upload, dia korbannya. Coba Eki, dilihatin itu mahasiswa ini. Sudah Bu, saya lihatin. Ternyata yang salah kalian. Menguploadnya tidak sabar. Jadi memang ada lagi hari ini pesan saya untuk adik mahasiswa, teliti, sabar, teliti betul-betul. Terus yang ketiga jujur. Jadi dikira mungkin ini biasa aja, karena pengalaman teman saya juga Pak, tidak lolos menjadi Dewan Pendidikan, itu juga gara-gara materai. Jadi si 3 pernyataan dia pakai 1 materai. Di ininya lagi ditempel-tempel. Jadi dia langsung tidak lolos, dia protes. Padahal dia memiliki prestasi kenapa udah lulus, apa jawab seleksi? Dia memasukkan materai. Itu tanda orang tidak jujur. Nah ini hal kecil aja. Padahal cuma 10.000 gitu ya. Masa 10.000 aja untuk mendapatkan UKT kalian tidak mau berkorban. Tapi isinya 5, kan 50.000, dapatnya 5 juta. Berarti 5 kali berapa gitu ya. Itu bagi yang jurusan umum, tapi kalau kedokteran kan dapatnya 15 juta. Iya. Sama sebelum ditanya, ada lagi yang bertanya Mas Jasmine. Saya tidak setuju beasiswa ini. Kenapa? Masa orang miskin, orang kaya dapatnya sama. Itulah yang ditegaskan oleh Pak Gubernur karena dia sudah berjanji di dalam kampanye. Pak Gubernur dan Wakil Gubernur menyampaikan bahwa bantuan biaya pendidikan ini tidak pandang bulu. Tidak pandang siapa, tidak pandang keturunan apa, pokoknya diberikan sama. Kalau orang kaya gimana? Ya berarti rezekinya. Karena memang programnya ini berlaku untuk semua secara berkeadilan. Jadi adil diberikan kepada semua tanpa melihat status, walaupun kita paham betul bahwa yang kita utamakan memang yang orang tidak mampu. Itu yang menjadi prioritas utama. Jadi prioritas utama. Itu ya Dede ya, jelas ya? Jelas ya Mbak Desa ini? Tata, terus Yuni ya? Iza. Ayo deh, ini waktu kita masih panjang. Berapa menit Silakan. lagi? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Salma Bisa dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Saya perwakilan dari Prodi Desmas. Saya ingin bertanya Bu, terkait dengan garis pol ini, kenapa hasil ataupun kategori yang mendapatkan beasiswa ini tidak merata? Padahal banyak yang sudah mendaftar dari awal, malah tidak ada konfirmasi, sedangkan yang baru saja daftar sudah dinyatakan lolos gaspol. Bagaimana tanggapannya Bu? Terima kasih. Jadi bukan siapa lebih dulu mendaftar dia dapat prioritas, tidak. Tapi dia mendaftar dan benar, bisa diupload, maka dia akan keterima. Jadi kalau dia tidak terdaftar, tidak diupload, bagaimana mau diterima? Karena memang belum ke-upload. Oleh sebab itu, saya mengambil kebijakan terakhir kemarin, bahwa seluruh kampus, tolong dicek karena baru 3.799 yang didaftarkan oleh seluruh kampus. Saya sampai mengulang ke Bu Pipin, betulkah? Betul Bu, karena seluruh kampus saya minta mengirimkan semua nama mahasiswa yang belum terdaftar di pengumuman. Ini sudah antisipasi dari saya nih. Meminta kepada seluruh perguruan tinggi negeri maupun swasta yang belum terdaftar di pengumuman untuk dikirimkan ke kami untuk dimasukkan dalam SK Gubernur terakhir. Dan terakhir kami mendapatkan dari seluruh perguruan tinggi negeri maupun swasta 3.799 orang. Hanya itu ya. Sudah dicek kembali Ki? Sudah. Habis, selesai. Nah berarti kalau ada yang sampai ketinggalan bukan salah kami. Yang salah siapa? Perguruan tingginya, karena kami beri kesempatan kepada perguruan tinggi hanya membuat surat pertanggungjawaban mutlak kepada kami, masukkan semua nama-nama mahasiswa yang belum diterima dalam pengumuman tahap 1 sampai dengan tahap 5. Untuk kami segera masukkan SK, kami verifikasi Dukcapil,
kemudian kami minta kepada kampus untuk meminta kepada mahasiswanya untuk mengupload kembali kalau ada kesulitan berkonsultasi kepada Eki. Yang saya suruh berkonsultasi perguruan tingginya biar tuntas. Kurang apa sayangnya kami dengan adik-adik? Ya, karena saya ini guru adik-adik. Saya berikan kesempatan seluas-luasnya untuk tidak ada kesulitan sedikit pun dari mahasiswa mendapatkan gaspol pendidikan. Kalau sampai ada yang lapor bahwa tidak dapat, yang salah siapa saya tanya? Apakah kami dari Pemprov? Apakah dari pihak perguruan tinggi? Perguruan tinggi, karena kami sudah berikan kesempatan. Kami tunggu seluas-luasnya. Ya, oke, kembali ke Mas Yasmin. Baik, terima kasih. Bagaimana? Berapa menit lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Kayaknya sudah 1 jam ini. Oh, itu ada. Oke, satu lagi. Ya. Pas 10 menit lagi ya. Nggak terasa juga ya. Iya, Bu. 1 jam kita ngomong. Perkenalkan ibu bapak ibu dan saya keluarga dari Politeknik Indonesia Samarinda yang saya jurusan Strategi Digital. Saya ingin melanjutkan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya tadi yang ditanya. Ya. Bagaimana pihak-pihak berwenang dari Gratispol ini menyeleksi secara benar-benar bukan secara formalitas di sistem. Walaupun sistem ini sangat minim untuk terjadinya kekeliruan, kan tetap saja butuh campur tangan manusianya langsung. Karena banyak pendaftar yang merasa sangat sudah valid datanya tapi tetap saja tertolak untuk mendaftar Gratispol ini. Terima kasih, Mas Faujan. Silakan, Bu. Ya, Mas Faujan deh ya. Jadi maka oleh sebab itu ada nomor call center, ada 3 tuh berderet. Jadi kalau adik-adik kesulitan silahkan WA, tapi yuk sabar. Ada orang yang WA baru 10 menit belum dibalas, namanya Eki, terus ada siapa, ada Adela, ada siapa, Almi, itu dia melayani 50.000 orang. Ya tunggu paling tidak ya sehari, dia masih menunggu jawaban. Karena ada yang baru dikasih, baru 15 menit, kok belum dibalas? Atau saya kasih nomor Eki, kok belum diangkat? Itu Eki-nya masih nyupir, saya bilang nggak bisa membalas. Jadi memang butuh waktu. Dan kami selalu ngecek, apalagi saya sangat ini ya, jadi kasihan sama staf-staf saya, coba tolong diperhatikan, dilihat. Karena memang kemarin waktu ESU terungkap, apa keluh kesahnya di Kesra, harus selalu siap sedia. Siang, malam, pagi, sore. Karena kalau udah dicari karonya bisa jam 12 malam nyari. Eki, untung dia nyaut. Ya Bu, oh masih bangun dia. Coba tolong cek ini kenapa? Coba, saking kami melayani sebenarnya. Sampai malam, kecuali jam 1 baru stop. Ya, jam 1 itu baru stop, tapi terus jam 4 pagi saya kami layanin lagi. Kurang apa itu Mas? Ya, semoga... Kurang tidur aja. Ya. Saya tuh ketawa tuh yang kurang tidur. Saya selalu mengingatkan staf saya, hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang akan membalas semua yang kalian lakukan untuk kemajuan pendidikan di Kalimantan Timur. Dan adik-adik sekalian, karena tinggal sedikit lagi waktu, manfaatkan sekali lagi peluang ini, betul-betul kuliah yang baik, karena zaman saya saja, saya 3 tahun 8 bulan bisa selesai, apalagi zaman sekarang. Karena kalau zaman saya dengan zaman dulu itu beda Mas. Ya. Kalau zaman dulu dapat IP 3,5 itu sangat susah ya Pak ya. Kalau sekarang saya lihat santai-santai aja. Kalau dulu berdarah-darah baru bisa dapat IP 3 itu. Karena dosen dulu dengan dosen sekarang bisa. Karena dosen kita waktu jadi mahasiswa kan nggak berani WA dosen. Kalau sekarang, Assalamualaikum, apa kabar Pak? Lagi gimana nih? Kalau kami zaman dulu nggak lulus pasti itu kalau kayak gitu. Iya, karena untuk antri judul aja harus berdiri, antri, itu zaman feodal. Iya. Alhamdulillah sekarang terjadi kemajuan yang luar biasa, manfaatkan dengan baik. Manfaatkan sebaik-baiknya, jadilah orang-orang yang menikmati beasiswa bisa berhasil, bisa sukses di kemudian hari, dan bisa menceritakan kembali kepada generasi penerusnya bahwa kami dulu dapat beasiswa ini dan kami bisa selesai kuliah, S1, S2, bahkan mungkin S3. Jadilah saksi sejarah keberhasilan pendidikan di Kalimantan Timur. Tepuk tangan untuk Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur kita. Salam Jospol! Jospol! Yes! Baik, terima kasih. Di penghujung acara, saya pengen mengajukan pertanyaan titipan dari beberapa adik-adik mahasiswa.
Dan ini menjadi keluh kesah. Hmm. Nah, ternyata tidak ada yang menanyakan ini. Jadi gini Bu, ada teman mahasiswa datang berkunjung ke Kompas TV. Mereka ini menanyakan, Pak, kenapa sih beasiswanya tahun ini itu harus ada batasan? Kenapa nggak sekalian aja gitu? Kan gubernurnya kaya katanya. Ya kan? Kan gubernurnya, wakil gubernurnya hebat. Kenapa nggak diambil alih aja itu? Beasiswa dipulkan aja gitu. Pokoknya semua mahasiswa mau kedokteran, mau kedokteran, mau sospol, mau hukum, blast aja gitu. Nggak usah lagi pakai batasan-batasan. Dan kedua pertanyaannya, ini cuma dua Bu. Kalau kira-kira nih Pemprov Kaltim mengambil alih itu beasiswanya bisa jadi full dan tidak mengindahkan aturan yang dibuat oleh Pemerintah pusat. pemerintah pusat, apa sih yang menjadi resikonya? Kalau bisa kenapa tidak gitu? Betul? Oh, Baik. silakan Bu. Baik, Mas Jasmine, pasti beresiko. Yang pertama, Kemendagri tidak mau tanda tangan pergub. Kalau pergubnya nggak ditandatangani, bisa nggak jalan? Nggak bisa. Jadi adik-adik sekalian, bahwa karena ini bukan kewenangan kita, ada pergub yang harus dikeluarkan, dan pergub itu harus melewati harmonisasi, proses harmonisasi ke Kementerian Dalam Negeri. Nggak bisa kita keluarkan sendiri. Nah, untuk masuk ke tahap harmonisasi ada hal-hal yang harus dipatuhi, hal-hal yang harus dilaksanakan. Salah satunya adalah tadi bantuan pendidikan, bukan gratis pendidikan. Karena namanya bantuan berarti bantuan, tidak mengcover semua. Tapi adanya bersyukur, karena sekarang ini bantuan ternyata terjadi tsunami anggaran ini. Kalau seandainya kemarin kita full, pasti dipastikan Gaspol tidak bisa berjalan seterusnya. Karena adik ketahui, dari APBD kita 21T menjadi 14T. 21T menjadi 14T. Hampir 7T hilang. Dari 14T, itu 4T itu milik kabupaten kota melalui pajak bagi hasil. Berarti tinggal 9T. 9T itu 3,5, hampir 4T itu untuk gaji pegawai dan lain sebagainya. Berarti tinggal 5T. 5T, tinggal 5T loh ya. Ini saya hitung kasar aja nih. Tinggal 5T dipotong 1,4T untuk Gaspol tinggal 3,5T. Jadilah sebenarnya sekarang dana teknis kami di Kesra tadinya 3,8 triliun 3,8 M menjadi 600 juta. Paham? Karena 3, tadi dibagi seluruh SKPD. Hanya 3T dibagi seluruh SKPD ditambah dengan memperbaiki struktur dan infrastruktur di Kalimantan Timur. Oke, jadi paham ya, Dede ya? Makalah dibatasi, ada batas atas, dan batas atasnya melalui penelitian, Prombo dan kami semua melakukan bahwa ternyata di Kalimantan Timur memang rata-rata UKT-nya 5 juta. Rata-rata, kalau dia 6-7, itu berarti anak orang kaya. Dan disitulah ajas keadilannya berlaku. Kalau dia bertanya, kenapa nih semua dapat? Disitulah ajas keadilan berlaku. Kalau dia tinggi, maka dia masih ada diminta membayar, berarti dia orang-orang kaya, anak orang mampu. Nggak mungkin kalau bapaknya pegawai golongan 2A dimintain 6 juta, 7 juta, nggak mungkin. Pasti hanya dibatas 5 juta, 4 juta. Tapi kalau bapaknya direktur atau bapaknya pengusaha, pasti UKT-nya lebih tinggi. Kalau menurut saya setuju nggak Dade? Setuju, karena dia diberikan kesempatan kepada yang mampu untuk berpartisipasi dengan pendidikan di Kalimantan Timur. Ada upaya dari masyarakat Kalimantan Timur juga berpartisipasi dengan pendidikan. Puas Mas Jasmine? Sebenarnya masih ganjel. Makanya, ya. Nah, maksud saya begini Bu, kira-kira bisa nggak pemerintah Provinsi Kaltim ini mengajak pihak ketiga, misalnya perusahaan apa yang PKP 2B atau
sekelas LNG, PKT itu untuk menutupi kekurangan yang di Iya. untuk membayar beasiswa. betul. Misalnya tadi, Iya. misalnya 7 juta, kurang 2 juta, yang diberi bantuan 5 juta. Kira-kira bisa nggak Bu ya kalau gitu? Jadi tidak semudah yang kita pikirkan ternyata. Oke. Ya, jadi CSR itu pikir saya kan gampang aja nih kita Ya. minta. Ternyata tidak semudah yang kita pikirkan. Oke. Betapa sebenarnya maka kalau adik-adik, kalau demo itu di demo itu perusahaan dengan pemerintah. Ya, betapa sebenarnya yang kita pernah protes juga, Ya. protes Gunung Bayang, itu kami protes tuh karena saya ini sekretaris bidang keanggotaan di Kaumul. Ya, kami pernah protes sampai Gunung Bayang menyumbang UI 300 miliar. Ya. Sementara kita dikasih 1 M aja susah. UGM 50 miliar. UGM 50 miliar. Ternyata mereka perusahaannya itu ada di luar Kalimantan Timur semua. Ya. Kita hanya tempat dikeruk untuk diambil. Itulah sebabnya kenapa pada satu hari Pak Gubernur rapat di Jakarta. Karena memang owner-ownernya tuh ada di Jakarta, nggak ada di Kalimantan Timur. Kita, kalau Mas Jasmin menanyakan kenapa, tidak semudah yang kita bayangkan. Dan adik-adik berjuang dong, supaya TKD kita aja sampai saat ini, tetap walaupun kita penghasil penyumbang terbesar, tetap TKD kita yang dikurangi sampai 6,9 T. 6,9 T. Ya. Jadi adik-adik manfaatkan sebaik mungkin. Kalau saya jadi mahasiswa dulu, saya tidak mau dong daerah saya dikeruk habis-habisan tanpa ada partisipasi dengan daerah kita. Setuju ya? Setuju, karena harus sesuai. Dan ini Gubernur Kalimantan Timur sedang berjuang meminta kepada semua perusahaan untuk berpartisipasi. Dan itu pemikiran beliau seperti itu, Mas. Ya. Kenapa sih perusahaan besar, perusahaan-perusahaan tambang itu tidak menutupi kekurangan? Untuk CSR-nya dibagikan seperti tadi 5 juta, 2 jutanya dari perusahaan-perusahaan besar, dari CSA. Karena memang sangat besar. Dan itu kami juga menunggu dari adik-adik tulisan-tulisan kritisnya bahwa kita menunggu TKD kita ini tidak menumbangkan Kalimantan Timur. Karena jujur saja 6,9 T itu sangat besar. Adik pernah lihat uang 1 T nggak? Saya aja nggak pernah. Ini 6,9 T yang tidak ada dari anggaran kita. Gitu ya? Jelas Mas Jasmin? Baik. Jadi koordinasi itu mudah diucapkan, impian itu mudah disampaikan, tapi begitu dilaksanakan banyak sekali seluk-beluk, keron kemelut, tali yang harus dibuka, dilepas dan lain sebagainya. Maka kami juga butuh dukungan dari semua pihak untuk bisa memberdayakan segala CSR yang ada di Kalimantan Timur untuk kemajuan Kalimantan Timur. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat Ibu Dasmia. Wah. Catatan saya Ya. di kolom Kompas. 1, berjuang bareng-bareng. Kita desak bagaimana caranya supaya UKT full lewat CSR atau lewat mana saja. Yang penting halal. Dan sekali lagi terima kasih Ibu Dasmia sebagai Kepala Biro Kesra Provinsi Kalimantan Timur, kepada adik-adik mahasiswa yang juga telah hadir di acara ini, dan terima kasih atas segala penyampaiannya. Semoga ini juga menjadi catatan dari Provinsi Kalimantan Timur untuk bagaimana bisa mendengar keluh kesah kita sebagai masyarakat Kalimantan Timur, dan kita berharap bahwa ke depannya beasiswa ini bisa ditanggung full, bagaimana kita bisa tidak lagi memikirkan hal-hal yang penting, tinggal datang kuliah belajar dengan maksimal. Sepakat? Mari kita berjuang bareng-bareng. Saya tunggu kalau ada aksinya di Kompas TV, hubungi kami. Baik, demikian saudara Kompas TV dimanapun Anda berada. Demikian diskusi kita, forum Kompas Bicara, dan terima kasih atas kehadirannya, dan terima kasih pemirsa yang hadir di layar kaca kami. Terima kasih semuanya, dan akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kita semua.